Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam bulan suci Ramadan. Rayakan keberkahan Ramadan bersama Etika dan Sampai Family. Kami Sampai Family mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di bulan Ramadan tentu saja kita juga tidak bisa meninggalkan yang namanya sosial media. Karena kehidupan kita, memang keseharian kita sudah menjadi keseharian kita bahwa sosial media adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, bagaimana supaya sosial media ini tidak mengurangi dari pahala kita menjalankan saum di bulan Ramadan? Alhamdulillah, tengah-tengah kita ada Ustadz Abu Rawah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, jadi sosial media ini kan sudah menjadi keseharian buat kita ya. Betul. Jadi bagaimana nih supaya sosial media kita tetap gitu ya bersosial media, tapi juga pahala Ramadannya tetap berlipat ganda buat kita semuanya. Gimana Ustadz? Ya, memang kita tidak bisa lepas hari ini dari yang namanya sosial media. Dan sosmed adalah sebuah media. Betul, betul. Sebuah media yang dia bisa mendatangkan mudarat, tapi juga di sisi lain dia bisa juga mendatangkan manfaat. Sama halnya dengan TV sebelumnya. Apapun nanti media sangat tergantung dari kebijakan orang yang menggunakannya. Oke. The man behind the gun. Iya. The man behind medsos. Medsos. Gitu. Jadi gimana Ustadz? Harus gimana? Ya, kita? jadi pertama kita harus bisa membuat kita tidak ketagihan pertama gitu. Termasuk mungkin keluarga kita, anak-anak kita dengan cara memberikan batasan-batasan. Ya. Memberikan batasan waktu agar mereka tidak menjadi ketagihan terus dengan sosial media. Kemudian yang kedua, pengawasan. Kalau kita berkaitan dengan anak-anak, barangkali pengawasan dari orang tua itu sangat penting karena kita tidak tahu apa yang mereka buka gitu kan. Ya, disangkanya anak-anak main misalkan Ipin dan Upin, ternyata yang lain-lain ya? Yang lain-lain, karena kan kadang-kadang sedang main Ipin dan Upin, iklannya itu masuk diklik gitu jadi kemana-mana ya? gitu. Betul. Jadi penting bagi kita selain tadi waktu dalam bersosmed, kemudian pengawasan ya pengawasan dari orang tua agar supaya ya termasuk kita mungkin bisa menjaga bagaimana sosmed ini menjadi sebuah sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita di bulan Ramadan ini benar-benar istilahnya ada sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata pentingnya, muraqabah. Jadi bentuk bahwa kita diawasi. Ya. Karena seringkali saat ketika bersosmed itu kan macam-macam ya, ada yang masuk lain sebagainya. Termasuk mungkin komentar-komentar kita juga gitu Ustaz ya. Dan hebatnya di bulan Ramadan itu memang kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki sifat muraqabah yang luar biasa. Muraqabah itu gimana Ustaz? Muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi oleh Allah. Lihat di bulan Ramadan, walaupun kita tahu tidak ada yang mengawasi kita saat berwudu, misalkan kita sedang halap-halap kata orang sana gitu. Haus gitu Ustaz. Haus gitu kan, saat kita berwudu kita tidak berani untuk sekedar walaupun nggak ada yang melihat loh. Kenapa? Karena kita di bulan Ramadan dididik agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Saat berbuka walaupun tinggal 5 detik gitu kan, kita tidak berani untuk berbuka. Kalau belum azan gitu. Belum azan. Belum kenapa? Waktunya. Padahal kalau kita minum berbuka tidak ada yang tahu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena muraqabah tadi. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pupuk terus. Betul. Agar kita bisa terus mengkontrol medsos ini menjadi bagi kita jadi kebaikan. Dan buat saya lebih dari itu, Pak Asmi. Yang harus kita lakukan bukan sekedar menjadi objek gitu kan orang, tapi yang harus lebih penting bagaimana kita jadi subjek yang bisa mengarahkan medsos itu menjadi lahan sarana kita berbagi atau mengajak orang berbuat kebaikan. Jadi medsos justru oleh kita mau dipakai untuk apa begitu ya? Betul. Apa misalnya itu, Ustaz? Jadilah kita konten kreator kebaikan. Yang bisa memproduksi kebaikan-kebaikan. Ya, entah itu dengan mengajak hal-hal yang sifatnya kehidupan sehari-hari, mengingatkan waktu sholat, misalkan, atau kita di Demam Ngaji nih, insya Allah di bulan Ramadan ini kita 26 hari, hampir 1 bulan penuh, kita mengajak masyarakat yang belum bisa merasakan khatam Al-Quran untuk bisa
khatam Al-Quran. Bisa itu, Ustaz? Bisa banget. Artinya Masya sebetulnya Allah. media sosial itu tadi ya, bisa jadi mengurangi pahala kita, tapi bisa jadi justru menjadikan peluang untuk meningkatkan pahala Ramadan kita, begitu ya. Jadi lahan kita untuk mendulang berbanyak pahala kebaikan. Di antaranya dari tadi dengan menunjukkan orang kepada kebaikan. Jadi saat kita menunjukkan orang kepada kebaikan, kita bukan hanya mendapatkan pahala kebaikan, tapi pahala kebaikan orang yang berbuat baik itu. Masya Allah. Luar biasa. Gitu. Pemirsa, yuk kita gunakan medsos ya selama bulan Ramadan ini adalah untuk meningkatkan pahala dan kebaikan kita menjalankan saum di bulan Ramadan. Banyak hal dan salah satu hal yang tadi Ustaz sampaikan adalah bagaimana merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian adalah mengikuti program-program terbaik yang ada memang di media sosial dan media digital saat ini. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya.